Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta ini teman-teman, channel teknisi digital. Malam hari ini hujan di bengkel, jadi ada suara gemercik hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Kita lanjut ngebahas soal amplifier merek teknisi digital. Mereknya teknisi digital. Amplifier rakitan yang udah saya rakit beberapa minggu yang lalu dan beberapa kali saya review. Yang penting-penting informasinya buat teman-teman di luar sana yang pengen tahu hasil dari perakitan amplifier yang kombinasi tone control, power supply, terus DC to DC boost converter, trafo, CT 5 ampere, kemudian speaker protector yang mereknya NELC, kemudian ada amplifier power amplifier merek BGR yang udah saya rakit sedemikian rupa hingga suaranya ler dan cheese. Dan yang mau saya bahas di malam hari ini adalah hasil dari pengetesan saya waktu saya ngedengerin suara audio dari film. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya pergi ke bioskop dan nonton film Single 2. Mungkin teman-teman pernah nonton film itu, filmnya Raditya Dika di tahun 2019 kalau nggak salah saya. Film itu disetel dan waktu itu saya nonton di 21. Saya ngedengerin suara audio yang keren ya. Meskipun sebelum film itu disetel, saya dengerin suara audio yang keren. Ya teman-teman familiar lah dan familiar dengan suara all around you. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kan Dolby Surround System ya teman-teman. Saya nggak tahu, saya belum baca apa sih Dolby Surround System itu. Kok suaranya bisa enak gitu kalau di dalam ruangan. Apalagi waktu adegan-adegan masuk ke klub gitu ya, waktu Raditya Dika tuh clubbing, itu kan ada suara jeduk-jeduk ya. Ada suara jeduk-jeduk dan suaranya tuh enak banget gitu waktu didengerin pakai surround speaker system, kurang lebih kayak gitulah namanya ya. Dan saya kan punya amplifier yang kayak gini nih, kombinasi yang udah saya sebutin tadi dan sebuah speaker merek Indextron yang nggak diambil sama yang punya, terus sama sebuah speaker Sharp yang kecil yang maksimal handle dayanya adalah 100 watt. Meskipun nggak kuat ya kalau misalnya saya fullkan volumenya. Treble, middle, dan bass saya besarkan, itu speaker Sharp ini nggak kuat karena amplifier yang saya punya ini L-nya 120 watt dan R-nya 120 watt. Itu kalau dihitung sih kalau pakai plus min ya, karena plusnya 24 volt kemudian minusnya 24 volt juga, kalau dihitung kan 48 ya. 48 dikalikan 5 ampere kan sama dengan 300 watt lebih. Jadi speaker amplifier, maksudnya jadi amplifier yang saya punya ini wattnya adalah 300, hampir 350 watt gitu ya. Jadi speaker yang kecil ini nggak kuat untuk handle amplifiernya. Nah, baru kita masuk ke pokok pembahasan yang saya mau bahas di malam hari ini. Gimana sih perbandingan antara suara Dolby Stereo System atau Dolby Surround System yang ada di 21 dengan amplifier yang saya punya dengan kombinasi speaker Indextron dan amplifier ini? Suaranya mantap teman-teman, ya saya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen order, bilang aja ya di kolom komentar, saya nanti tunjukin linknya di Shopee atau di online shop lah pokoknya. Nanti bisa saya kirim lewat ekspedisi ya, entah JNT, JNE atau ekspedisi yang lain mungkin. Suaranya enak, tapi ada syaratnya teman-teman. Kalau disetel volume
di playernya itu kecil, dia suaranya nggak begitu kelihatan menggelegar. Tapi kalau misalnya kita hidupkan volumenya agak 30%, 40%, saya sarankan sih volume amplifiernya tuh di sekitaran 40-50%. Kemudian di playernya saya menggunakan MX player yang bisa di-download di Play Store, yang diinstal di Android. Itu saya kasih volume sekitar 10 volume atau 12 volume. Suaranya menggelegar banget teman-teman, udah kayak di bioskop 21. Sayangnya saya nggak bisa nunjukin suaranya sama kalian, karena kalau misalnya saya puter audio itu, nanti video saya kena copyright dan nanti kena tegur sama YouTube. Jadi saya hanya bisa menceritakan aja sama kalian. Yang saya ceritain nggak ada bohong-bohongnya kok, ini serius, jaminan mutu, enak banget suaranya. Terus kerennya lagi, amplifier saya ini kan udah nggak ada suara jeduknya lagi waktu dihidupkan dan dimatikan. Karena waktu suara jeduk dihidupkan itu udah saya hilangkan menggunakan speaker protector. Kemudian waktu suara jeduk waktu dimatikan udah saya kasih kapasitor seperti ini, yang teman-teman bisa nonton videonya di channel saya Teknisi Digital di playlist amplifier rakitan. Nah, nanti teman-teman bisa ngeliat deh. Kalau misalnya kalian pengen ngerakit sendiri, silakan. Saya udah tunjukin step by stepnya. Dari awal saya merakit ini akrilik, dari awal saya motong akrilik untuk alasnya. Kemudian saya milih bagian-bagian blok-blok yang penting untuk amplifier ini. Kemudian merakit kabelnya, gimana caranya supaya nggak muncul dengung. Kalian bisa nonton videonya di channel Teknisi Digital. Durasi video udah sekitar 21 menit lepas dari 21 detik lepas dari pukul 27 detik. Gini deh, 7 menit 32 detik ya. Masih ada sekitar 3 menit lagi deh. Saya mau bahas apa ya? Saya mau bahas gini deh. Teman-teman, untuk setel audio itu kita juga harus memikirkan, harus mempertimbangkan input audionya. Input audio atau player audionya. Kalau player audionya itu menggunakan audio yang menggunakan player yang receh, misalnya kayak pakai HP ini, pakai HP Advan S4A untuk setel musik dangdut misalnya, suaranya enak, kenceng, cuman kayak gimana ya, suaranya tuh kayak maksa gitu loh, suaranya tuh cempreng jadinya kalau pakai player bawaan dari Android yang receh seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian pakai handphone yang kualitasnya lebih bagus, biasanya kan audionya lebih bagus ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone, teman-teman yang pakai iPhone itu kan kualitas audionya bagus tuh. Pasti bagus tuh kalau dipakai untuk setel musik atau dengerin atau putar film menggunakan amplifier ini gitu, karena suaranya menggelegar. Terus kalau teman-teman yang pakai Android, itu saya saranin pakai Android yang up to date lah gitu. Minimal kalian pakai Infinix lah. Kalau untuk saya nyetel musik di amplifier ini, saya pakai Infinix Hot 9 Play. Terus kalau saya nyetel video pun saya juga pakai Infinix Hot 9 Play, karena di dalamnya tuh ada smart audio. Jadi kita bisa setting audionya untuk musik, untuk video, atau untuk apa ya, untuk flat. Dan itu pun kita bisa setting equalizernya kayak gitu-gitu deh. Lebih baik lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya player yang seperti ini, yang receh seperti ini, Advan S4A, nggak apa-apa, suaranya juga masih bisa bagus. Tapi kalian harus tambahin setel musiknya pakai apa yang namanya, pakai mixer teman-teman, pakai mixer.
Kalau pakai, jadi sebelum masuk ke amplifier ini kita harus masukin dulu ke mixer supaya suaranya bisa kita mix sesuai sama suara yang kita inginkan, karakter suara yang kita inginkan. Misalnya kalau untuk video itu kan biasanya kualitas suaranya tuh surround ya gitu, suaranya tuh sinematik gitu. Kita bisa setel pakai mixer gitu. Tapi karena saya nggak pakai mixer, akhirnya ya pemilihan player menggunakan Infinix Hot 9 Play bisa memberikan hasil yang bisa diperhitungkan meskipun amplifiernya rakitan seperti ini. Cukuplah kalau untuk skala rumahan, skala kamar tidur atau ruang kerja kita. Baiklah ya teman-teman, itu aja deh video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga melalui channel Teknisi Digital ini. Sampai jumpa di video selanjutnya besok ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.